Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau dulu pernah bersabda, "Idza adzana al-muadzin apabila seorang muazzin telah mengumandangkan azan yaumal jumu'ati pada hari Jumat, harumal amal." segala macam transaksi jual beli dan sebagainya haram, nggak boleh. Ustadz, ibu-ibu bagaimana? Sama aja kalau yang jualnya cowok. Loh kok begitu Ustadz? Kan saling tolong menolong dalam dosa. Ibu-ibunya memang nggak wajib Jumatan, tapi kan cowoknya gara-gara ibu-ibu itu sebut mungkin cowoknya tadi mau Jumatan jadi ntar dulu, jadi ngelayanin ya. Jadi kalau ibu-ibu sama ibu-ibu monggo nggak apa-apa, tapi kalau misalkan bapak sama bapak, itu batas akhirnya itu pas kalimah Allahu Akbar azan Jumat yang pertama. Itu udah nggak boleh. Transaksi apapun termasuk apa nggak boleh. Stop dulu sholat Jumat, habis bubar baru laksanakan lagi jual beli agar berkah. Loh Ustadz, kalau misalkan masih dipaksain jual beli ketika ada azan bagaimana Ustadz? Azan Jumat ya, bukan azan yang lainnya, khususnya azan Jumat bagaimana Ustadz? Jual belinya kata para ulama tetap sah, namun haram atau dosa. Jual belinya sah tapi haram, begitu. Lanjut, hadis apa tadi? Rawahu Dailami. Hadis Imam Ad-Dailami. Lanjut. Qala Rasulullah sallallahu alaihi Rasulullah wasallam, sallallahu alaihi wasallam beliau dulu pernah bersabda, "Idza aradallahu bi'abdin khairan." apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki kepada seorang hamba tentang kebaikan, artinya Allah pengen dia baik. Allah pengen dia baik sekali. Bagaimana itu ciri-cirinya? Faqihahu fiddin. Allah akan menjadikan dia ahli agama. Faqihahu fiddin. Fakih di sini bukan hanya ilmu fikih saja, tetapi faqihahu fiddin, Allah jadikan dia faham dalam urusan agama, fikihnya, tafsirnya, hadisnya, ya sedikit-sedikit. Ya dengan kata lain minimal dia belajarlah, kalau tidak bisa jadi seorang yang sangat luar biasa, kiai, syekh, minimal dia belajar dulu ya. Maka secara tidak langsung santri ya, pelajar agama itu dikehendakin oleh Allah tentang kebaikan. Kenapa? Karena orang-orang pilihan yang dimasukkan ke dalam pesantren. Bukan berarti pilih-pilih kasih, enggak, tapi itu dapat hidayah dari Allah. Kenapa? Allah pengen menjadikan kamu orang baik, makanya dimasukkan pesantren, dimasukkan sekolah yang bagus, agama. Kenapa? Agar engkau paham agama. Idza aradallahu bi'abdin khairan, apabila Allah menghendaki seorang hamba tentang kebaikan, faqihahu fiddin, Allah jadikan dia ahli dalam urusan agama. Lo bagaimana bisa ahli kalau nggak pesantren, kalau nggak kuliah yang bagus tentang masalah agama? Ya nggak bisa kalau nggak ngaji. Makanya ada hidayah buat ngaji, buat belajar agama. Tandanya Allah cinta, Allah sayang sama dia, pengen dijadikan baik orang tersebut. Ciri yang kedua, Wa zahadahu fid dunya. zahadahu fid dunya. Selain Allah jadikan dia paham agama, kalau Allah suka kepada hamba, Allah pengen dia berbuat baik, maka Allah akan menjadikan dia orang yang zuhud dalam hal dunia. Apa mana zuhud? Zuhud itu tidak tergila-gila akan dunia. Dia kerja. Oh, saya zuhud Ustadz, ngapain zuhudnya? Pokoknya jikir aja, nggak mau kerja. Jangan, ntar siapa yang ngasih makan anak istri? Ntar siapa yang ngasih makan orang tua? Ya, jangan, tetap kerja namun tidak tergila-gila. Kalau dapat rezeki alhamdulillah, kalau nggak dapat itu biasa aja, santai, tidak terlalu berambisi sehingga melalaikan kewajiban. Saatnya kerja, saatnya ibadah. Jangan sampai kerja tapi ibadah, ngaji enggak. Ustaz saya nggak bisa ngaji meskipun seminggu sekali. Kenapa? Kerja sibuk masyghul. Gak zuhud ya. Tapi zuhud itu dia kerja tapi dia tidak tergila-gila. Jadikanlah dunia itu di tangan, tidak di hati. Artinya apa? Dapat dunia dioper lagi ke orang-orang, saudaranya, keluarganya dan sebagainya. Kalau di hati dia nggak mau ngasih orang lain, begitu. Ciri yang ketiga, Wa bassarahu uyubahu. dan kalau Allah pengen kebaikan kepada seseorang, bassarahu uyubahu, Allah akan tampilkan keburukannya sendiri. Artinya apa? Dia memikirkan cacatnya, aibnya, dosa-dosanya, tidak mikirin dosa orang lain. Karena setiap orang kan punya dosa nih, dia mau mikirin diri sendiri. Dalam artian dia tidak menghina orang lain, dasar lo mabok lo, dasar lo pezina lo, enggak. Kan dia tahu setiap orang punya dosa, ya udah saya dosa saya aja dulu deh. Saya tetap nasihatin orang lain, tapi saya tidak menganggap dia buruk daripada saya, enggak. Yang penting saya dulu dikoreksi, begitu maksudnya. Dia memperhatikan aib-aibnya, bukan sebaliknya. Aib orang lain dikoreksi, aib dia enggak dikoreksi, enggak. Bukan begitu. Dia melihat kekurangan dia, kemudian dia berusaha kepada orang lain buat mengoreksi juga. Tapi dia enggak melupakan dirinya sendiri. Itu ciri-ciri Allah pengen kebaikan kepada seorang hamba. Hadis Imam Rawahul Baihaqi an Anas. Rawahul Baihaqi an Anas. Hadis Imam Al-Baihaqi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu.